Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Omilia Contessa Hamdati dengan NIM 211210065. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang mana yang telah dilaksanakan pada siang hari tadi di dalam kelas. Di sini saya akan menarasikan jawaban dari soal UAS tersebut. Baik, soal yang pertama adalah hafalan surah Al-A'la sampai An-Nas. Selanjutnya masuk kepada nomor yang kedua. Baik, masuk pada soal yang kedua, yaitu apa hubungan model, metode, media, dan evaluasi dengan modul ajar dan RPP. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Saya akan menjelaskan pertama, yaitu model. Model adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua ada metode. Di sini metode pembelajaran adalah cara kita mengajar untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar mencapai sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Yang ketiga, di sini ada media. Media adalah sebagai sarana yang digunakan dalam menyampaikan informasi atau pesan pembelajaran pada siswa. Yang keempat, di sini ada evaluasi. Evaluasi diperlukan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah diterapkan di dalam modul belajar ataupun RPP. Jadi hubungan antara keempat ini yang mana metode, model, media, dan evaluasi dengan hubungan antara berempat ini dengan RPP dan modul ajar, hubungannya sangat erat antara model, media, metode, dan evaluasi dengan modul ajar dan RPP pembelajaran. Yang mana RPP dan modul ajar ini dapat dirancang secara sistematis dan terarah untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan bagi siswa. Kita masuk pada soal yang ketiga, yaitu apa yang kamu ketahui tentang perencanaan pembelajaran dan apa perbedaan modul ajar dan RPP. Jelaskan dengan contoh. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah suatu rangkaian yang saling berhubungan dan saling menunjang antara berbagai unsur atau komponen yang ada di dalam pembelajaran. Atau dengan pengertian lain, yaitu suatu proses mengatur, mengkoordinasikan, dan menetapkan unsur-unsur atau komponen-komponen pembelajaran. Adapun di sini beberapa perbedaan modul ajar dan RPP. Yang pertama, modul ajar. Modul ajar merupakan panduan atau pedoman bagi para guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sedangkan RPP merupakan rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran. Yang kedua, perbedaan antara RPP dan modul ajar yang kedua adalah modul ajar ini mengacu pada alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran, sedangkan RPP dikembangkan dari silabus. Adapun contoh RPP di sini ada beberapa cara, yaitu di dalam RPP terdapat pencantuman identitas, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, menentukan metode pembelajaran, menetapkan kegiatan pembelajaran, serta memilih sumber belajar, dan terakhir adalah menentukan penilaian. Yang ke contoh modul ajar ini dimulai dari analisis kebutuhan guru, kemudian analisis kebutuhan siswa, dan analisis kebutuhan sekolah. Dilanjutkan dengan identifikasi dimensi profil pelajar Pancasila yang dikembangkan, kemudian menentukan alur tujuan pembelajaran, menyusun bahan ajar, pelaksanaan bahan ajar, hingga terakhir yaitu evaluasi atas pelaksanaan pembelajaran. Baik, itulah jawaban soal nomor 3. Pada soal nomor 4, yaitu bagaimana analisis dasar pada KMA 347 tahun 2002 pada mata pelajaran fikih. Jelaskan dengan contoh. Baik, analisis dasar pada KMA 347 tahun 2002 yaitu kurikulum mengharuskan guru berperan aktif di dalam kegiatan belajar mengajar atau biasa kita sebut dengan KBM.
yang tidak hanya mengajar peserta didik tentang mata pelajaran yang diajarkan, akan tetapi guru tersebut juga berperan aktif di dalam meningkatkan kurikulum yang sedang diajarkan dengan cara membuat program tahunan, kemudian juga silabus, dilanjutkan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran dan lembar penilaian. Adapun metode yang digunakan harus relevan mengikuti materi per KD, seperti contoh metode ceramah, penugasan, dan mencatat jika diperlukan. Kalau ada materi mata pelajaran yang harus dipraktekkan, maka harus dipraktekkan. Pendekatan dalam mata pelajaran fikih sesuai dengan pendekatan emosional dikarenakan bersifat penggunaan memberi contoh dikombinasi dengan pendekatan keteladanan. Baiklah, itulah jawaban dari nomor 4. Dilanjutkan dengan soal yang kelima atau soal yang terakhir, yaitu bagaimana analisis kami tentang problematika pembelajaran Al-Quran Hadis di madrasah. Jelaskan dengan contoh. Berdasarkan analisis saya terhadap problematika pembelajaran fikih di madrasah, bisa mencakup beberapa potensi masalah yang mungkin dihadapi, yakni yang pertama, kurangnya sarana dan prasarana, yang mana di sini berisi tentang buku ajar dan fasilitas lainnya. Dilanjutkan dengan penggunaan model, metode yang belum sesuai. Kemudian juga ada perbedaan kemampuan berpikir antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Kemudian juga dilatar belakangi oleh guru yang tidak kompeten. Mungkin itu saja jawaban UAS saya dari nomor 1 sampai nomor 5. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.